Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita dihadapkan pada dua kisah yang sangat manusiawi namun juga sangat ilahi. Di satu sisi ada Miriam dan Harun yang diliputi rasa iri dan mencela Musa. Di sisi lain ada Petrus dan murid-murid yang dilanda ketakutan dan badai dan nyaris tenggelam. Keduanya membawa kita ke dua kenyataan hidup yang sering kita alami, yakni konflik dalam relasi dan badai dalam batin. Kita mulai dengan kitab Bilangan. Miriam dan Harun tidak menyerang Musa karena dosa berat. Mereka hanya mengkritik pernikahan Musa. Tetapi sebenarnya akar masalahnya adalah rasa iri terhadap kedekatan Musa dengan Tuhan. Saudara-saudari, bukankah sering konflik terdalam justru datang dari orang yang paling dekat? Teman sepelayanan yang tiba-tiba menjauh, anggota keluarga yang mulai dingin karena merasa dibandingkan, atau bahkan rasa iri dalam hati kita sendiri saat melihat orang lain lebih diberkati. Tetapi lihatlah reaksi Musa. Ia tidak membela diri, ia tidak berkata kamu semua salah, ia justru berdoa bagi Miriam, ya Allah, sembuhkanlah dia. Di sini kita melihat wajah Musa yang sejati. Ia tidak hanya pemimpin tetapi pengantara. Ia menjadi jembatan antara luka dan pengampunan. Ia mencerminkan Yesus yang disalib yang berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu kita beralih ke Injil. Yesus menyuruh para murid berlayar sendirian. Malam datang, angin kencang, air danau bergelora. Dan bukankah hidup kita juga seperti itu? Tiba-tiba badai datang, diagnosa penyakit, konflik rumah tangga, kehilangan pekerjaan, atau mungkin badai di dalam diri kita sendiri, perasaan tidak berarti, luka masa lalu, atau rasa gagal. Lalu Yesus datang berjalan di atas air, dan para murid, mereka tidak langsung mengenali Yesus. Mereka mengira itu hantu. Sama seperti kita yang sering tidak mengenal kehadiran Tuhan saat hidup kita terasa berat, terasa gelap. Tapi Petrus berkata, Tuhan, jika itu Engkau, suruhlah aku datang. Dan dia berjalan di atas air sampai ia sadar akan badai dan mulai tenggelam. Seperti kita, saudara-saudara, kita percaya di awal, kita melangkah, tapi begitu masalah datang kita menjadi goyah. Namun Yesus tidak berkata makanya jangan sok. Ia justru mengulurkan tangan dan menyelamatkan. Ada seorang ayah, saudara-saudara, mengajak anaknya yang berusia 7 tahun berenang di danau. Anak itu bisa berenang tapi belum terlalu kuat tentunya. Tiba-tiba perahu kecil yang mereka tumpangi itu terbalik. Sang ayah berhasil memegang tali perahu dan berkata kepadanya, pegang saja ayah, jangan lepaskan. Anak itu memeluk ayahnya dari belakang dan bersama-sama mereka hanyut beberapa menit sebelum diselamatkan. Saat mereka sudah di darat, sang anak berkata, aku sempat takut sekali ayah, tapi aku tahu kalau aku memegang ayah, aku tidak akan tenggelam. Itulah kita dan Tuhan, saudara. Kita mungkin tidak bisa mengatasi badai, kita mungkin tidak bisa berenang terlalu jauh, tapi jika kita memeluk Tuhan, memegang tangannya, kita tidak akan tenggelam. Yesus hadir bukan hanya untuk menyelamatkan kita dari badai, tapi juga untuk membentuk hati kita seperti Musa, hati yang tidak cepat bereaksi, tetapi siap menjadi pendoa bagi yang melukai. Apakah aku dan Anda, saya dan Anda juga sudah seperti itu? Ataukah saya masih menyimpan luka dan membalas dengan kata-kata tajam? Masihkah saya iri
saat orang lain berhasil? Masihkah saya menuduh tanpa mengenali kehadiran Tuhan di tengah orang yang saya anggap biasa saja? Hari ini saudara-saudari, Tuhan mengundang kita untuk menjadi Musa yang mendoakan orang yang menyakitinya, menjadi Petrus yang tetap mau melangkah meski goyah, menjadi komunitas yang tidak tenggelam dalam iri dan konflik, tetapi saling menopang dan mengenali Yesus yang hadir. Karena badai pasti datang, luka pasti ada, tapi kita berseru, Tuhan tolonglah aku, dan tidak akan membiarkan kita tenggelam. Dia akan mengangkat kita dan berkata seperti kepada para murid, tenanglah, aku ini, jangan takut. Mari kita hening sejenak, kita berdoa agar kita bisa diberikan keyakinan iman yang lebih teguh akan kehadiran Tuhan, bukan saja di saat kita senang, tenang, tetapi juga dalam badai kehidupan.